Di dalam pabrik, Mayang, Rinku, dan juga Barat hanya mengikuti keinginan Jitu yang sudah dipenuhi dendam. Masing-masing dari mereka kemudian membawa pistol rakitan. Setelah semuanya siap, mereka pun bergerak menuju ke lokasi JM. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kami akan membahas sebuah kasus tragis yang terjadi di India pada tahun 2026. Sebuah pesta atau kejutan ulang tahun harusnya menjadi momen bahagia bagi seseorang yang merayakannya. Tetapi berbeda dengan pria asal India ini. Dia justru mengeksekusi 3 orang teman dekatnya setelah dia mendapatkan kejutan yang dipenuhi canda dan juga tawa di sebuah tempat gym. Awalnya semua terlihat normal dan tidak ada konflik apapun. Namun setelah si pelaku berpamitan sebentar untuk keluar dari tempat gym itu, dia tiba-tiba kembali lagi dengan membawa sebuah senjata api. Lalu dalam sekejap, suasana meriah itu seketika berubah menjadi tragedi berdarah yang sangat mengerikan. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mari simak kisah di baliknya. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, aku mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli melalui fitur belanja di bawah. Neckband Philips TAA 1708 Bone Conduction. Neckband ini punya build quality yang bagus banget dengan harga yang terjangkau. Desainnya cukup unik, meskipun gak kalian masukin ke dalam lubang telinga, tapi suara yang dihasilkan tetap realistis banget. Karena produk ini udah pakai teknologi Dynamic Audio Energy Allocation Algorithm, yang mana itu ngebuat suaranya kedengaran lebih natural dan juga jernih. Cocok untuk kalian pakai saat olahraga, kerja, dan aktivitas lainnya. Jika tertarik, langsung saja klik link yang ada di bawah. Di kota Kurja, India, terdapat seorang pria bernama Jitu Saini yang berusia 30 tahun. Jitu bekerja sebagai pelatih gym di RJS Fitness Gym. Sebelum aktif di dunia kebugaran pada tahun 2017, Jitu sempat terjun ke dunia politik hingga dia terpilih sebagai ketua kota dari Bahujan Samaj Party atau BSP. Selama menjalani tanggung jawab itu, Jitu dikenal cukup aktif di lingkungan masyarakat dan kerap hadir di berbagai kegiatan sosial maupun kepemudaan di wilayahnya. Tetapi seiring waktu, Jitu memutuskan untuk lebih fokus menekuni dunia kebugaran hingga akhirnya dia mulai merintis karirnya. Pada tahun 2021, Jitu mengikuti ajang Uttarakhand Classic Bodybuilding Championship atau kompetisi binaraga yang diikuti para atlet kebugaran di sana. Dalam kompetisi seperti ini, peserta dinilai berdasarkan bentuk otot, proporsi tubuh, hingga penampilan fisik secara keseluruhan. Dan beruntung, Jitu meraih posisi kedua dalam kompetisi tersebut. Semenjak itu, nama Jitu di dunia kebugaran perlahan dikenal oleh masyarakat. Di dalam kehidupan pribadinya, Jitu telah menikah dan memiliki seorang putra berusia 8 tahun serta seorang putri berusia 6 tahun. Sebagai seorang ayah, Jitu dikenal sangat dekat dengan mereka. Dia berusaha menjadi sosok pelindung sekaligus pendengar yang baik untuk keluarga kecilnya. Namun di luar dari itu, Jitu juga dikenal sebagai orang yang sulit mengontrol emosinya. Beberapa orang di sekitarnya menyebut kalau dia mudah tersulut emosi, terutama ketika dia merasa dihina atau dipermalukan di depan orang lain. Sikap temperamental tersebut perlahan membentuk citra berbeda dari sosok Jitu yang selama ini dikenal disiplin dan berwibawa. Hingga akhirnya banyak orang di sekitarnya memilih untuk menghindari konflik dengan Jitu karena khawatir emosi Jitu bisa meledak sewaktu-waktu. Beberapa orang terdekat Jitu yang cukup mengenal dia adalah Armadip berusia 32 tahun, Manis berusia 30 tahun, dan Akas yang masih berusia 19 tahun. Kedekatan Jitu dengan ketiganya terbentuk ketika mereka masuk ke komunitas gym yang dibangun oleh Jitu sendiri. Namun di antara mereka semua, yang paling lama kenal dengan Jitu adalah Armadip karena mereka pernah aktif bersama dalam kegiatan partai politik.
Ketiganya sering berkumpul di luar jam latihan kebugaran. Mereka bahkan sering menghabiskan waktu bersama untuk menghadiri acara-acara lokal di sekitaran kota Kurja. Oleh sebab itulah, kedekatan mereka bukan sekedar teman gym, melainkan sudah seperti lingkaran pertemanan yang hampir selalu bersama dalam keseharian. Singkat cerita, tibalah di tanggal 25 April 2026. Saat itu, Jitu sibuk merayakan ulang tahunnya di pabrik keramik milik Mayang Saini, salah satu teman dekatnya sekaligus pemilik pabrik tersebut. Malam itu, tempat yang biasanya dipenuhi aktivitas pekerja dan tumpukan keramik berubah menjadi lokasi pesta sederhana. Di sana, Jitu tampak menikmati malam ulang tahunnya bersama orang-orang terdekat. Mereka berkumpul sambil makan serta mabuk-mabukan bersama. Di tengah suasana perayaan, sekitar pukul 9:10 malam hari, ponsel Jitu tiba-tiba berdering. Saat melihat layar, ternyata panggilan tersebut berasal dari Armadip. Jitu pun langsung mengangkat telepon itu. Dari seberang sambungan, Armadip meminta Jitu untuk datang ke gym karena ada sesuatu yang harus segera dia urus. Mendengar hal itu, Jitu segera bangkit dari tempat duduknya. Kepada Mayang, Rinku, dan juga Barat, dia mengatakan kalau dirinya akan pergi sebentar ke tempat gym, lalu akan kembali lagi ke pabrik untuk melanjutkan perayaan ulang tahunnya. Kebetulan jarak antara pabrik keramik dan juga tempat gym memang sangat dekat, hanya sekitar 3 menit perjalanan. Lalu sesampainya di tempat gym, suasana di sana ternyata cukup ramai. Beberapa orang yang dikenal Jitu sudah berkumpul di dalam ruangan. Mereka adalah Armadip, Manis, Akas, serta Rupes yang merupakan pemilik gym tersebut. Terlihat lampu gym masih menyala terang. Musik terdengar pelan dari speaker, sementara orang-orang di sana langsung menyanyikan lagu ulang tahun untuk Jitu. Jitu langsung tersenyum lebar melihat kejutan itu. Dia kemudian menghampiri mereka satu persatu sembari bersalaman. Tak lama kemudian, kue pun dipotong sambil diiringi dengan candaan. Namun, keadaan berubah ketika Armadip tiba-tiba saja mengoleskan krim kue ke wajah Jitu. Bagi sebagian orang di sana, hal itu dianggap hanya untuk hiburan saat ulang tahun. Beberapa dari mereka bahkan sempat tertawa ketika melihat tindakan itu. Tetapi di samping itu, raut wajah dari Jitu langsung berubah serius. Dia langsung melontarkan kalimat kasar sambil membersihkan wajahnya. Armadip yang mengira kalau Jitu hanya berpura-pura marah, masih sempat melontarkan candaan. Tetapi Jitu justru semakin membalasnya dengan nada tinggi. Mereka yang tahu sikap temperamental Jitu pun seketika menyadari kalau situasi itu merupakan kondisi serius. Armadip lalu mengucapkan kata maaf sambil beralasan kalau dia hanya bercanda. Di samping itu, Jitu kemudian berkata lagi kalau dia merasa dipermalukan dengan cara seperti itu. Di momen tersebut, Armadip mencoba untuk menahan rasa kesalnya. Dia berusaha menjelaskan kalau hal itu memang biasa dilakukan ketika seseorang melakukan perayaan ulang tahun. Tetapi menurut Jitu, tindakan tersebut adalah penghinaan. Dia lalu memaki-maki Armadip sampai teman lainnya berusaha meleraikan mereka. Namun sayangnya Jitu ketika itu malah menganggap kalau teman-temannya yang lain membela Armadip. Beberapa menit berdebat, Jitu akhirnya memilih keluar dari lokasi tempat gym itu sambil menutup pintu dengan cukup keras. Teman-teman Jitu yang tahu akan sikap temperamental tersebut mengira kalau itu hanyalah luapan emosi sesaat. Sementara itu, Jitu kembali berjalan menuju pabrik dengan langkah yang menggebu-gebu. Sesampainya di sana, dia langsung menceritakan seluruh kejadian yang baru saja dialaminya sambil meminta Mayang untuk meminjamkan pistol kepadanya. Di dalam pabrik, Mayang, Rinku, dan juga Barat hanya mengikuti keinginan Jitu yang sudah dipenuhi dendam. Masing-masing dari mereka kemudian membawa pistol rakitan. Setelah semuanya siap, mereka pun bergerak menuju ke lokasi gym. Di sepanjang perjalanan, tidak ada yang berusaha menghentikan aksi Jitu. Mereka justru terbawa suasana karena merasa hal itu menjadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Setibanya di sana, Jitu langsung melepaskan pelatuk pistol ke udara sebelum dia melangkah masuk ke dalam ruangan gym. Mendengar itu, orang-orang yang berada di dalam gym langsung menuju ke sumber suara. Saat itu, orang pertama yang berjalan adalah Armadip. Namun, belum sempat Armadip melangkah keluar, dia sudah lebih dulu bertemu Jitu di ambang pintu.
Melihat Jitu memegang pistol, Armadip langsung melangkah mundur beberapa jarak. Sementara Manis, Akas, dan Rupes yang berada di belakang Armadip juga ikut tertegun sambil bertanya apa yang ingin dilakukan oleh Jitu. Jitu mengatakan kalau Armadip seharusnya tidak bermain-main dengan mengoleskan krim kue ke wajahnya. Belum sempat Armadip menjawab, Jitu langsung menodongkan pistol lalu melepaskan pelatuknya ke arah kepala Armadip. Dengan cepat, dia lalu menghujani dada Armadip dengan peluru tersebut. Seketika, tubuh Armadip terhuyung jatuh ke atas lantai. Mendadak Manis, Akas, dan Rupes berteriak ketakutan. Manis mencoba untuk melarikan diri, tetapi Jitu langsung berjalan mendekat ke arahnya. Lalu dengan teganya, dia melepaskan pelatuk ke arah bagian kepala Manis. Semula Manis yang berusaha lari, tubuhnya langsung terjatuh. Bahkan dalam kondisi itu, Jitu masih melepaskan tembakan ke arah tubuh Manis. Setelah itu Jitu juga mengejar Akas, lalu menembak pistol itu dari kejauhan. Peluru langsung mengenai tepat pada bagian kepala Akas hingga dia jatuh tersungkur. Di posisi tersebut, Jitu masih berjalan mendekat ke arah Akas sambil terus melepaskan peluru tanpa memperdulikan teriakan Rupes. Dalam keadaan panik dan penuh ketakutan, Rupes hanya bisa mengangkat kedua tangannya sambil memohon agar dirinya tidak juga dieksekusi. Namun Jitu tetap membiarkan peluru tersebut mengenai pelipis Rupes. Kejadian itu begitu cepat hingga Jitu pun tak sadar kalau dia sampai mengeluarkan sebanyak 50 peluru. Tak lama setelah itu, Jitu dan teman-temannya langsung tergesa-gesa meninggalkan lokasi sebelum warga sekitar mengepung mereka. Lalu di sisi lain, orang-orang yang tinggal di sekitaran lokasi mulai keluar dari rumah mereka setelah mendengar suara tembakan yang bertubi-tubi. Namun mereka tidak langsung berani mendekat karena takut penembakan masih berlangsung. Akhirnya beberapa warga hanya mengintip dari balik jendela sambil mencoba memastikan apa yang sedang terjadi. Di tengah ketakutan, beberapa warga juga langsung menghubungi pihak kepolisian sambil menunggu suara tembakan benar-benar berhenti. Setelah keadaan mulai terasa tenang, barulah beberapa orang memberanikan diri untuk berjalan perlahan menuju ke tempat gym tersebut. Saat pintu gym berhasil dibuka, warga sontak terkejut melihat kondisi di dalam ruangan. Beberapa pria terlihat sudah terkapar di atas lantai dengan tubuh bersimbah cairan merah dan kondisi yang sangat mengenaskan. Di antara para korban tersebut, warga mengenali Rupes sebagai pemilik gym yang masih sadar dalam keadaan tersebut. Kemudian tak lama setelah itu, pada dini hari tanggal 26 April 2026, polisi akhirnya tiba di lokasi kejadian. Beberapa kendaraan patroli berhenti tepat di depan gym, sementara petugas segera turun untuk mengamankan area sekitar. Setibanya di dalam gym, polisi langsung melihat kondisi lantai ruangan yang telah dipenuhi cairan merah. Di tengah kondisi tersebut, polisi menemukan Rupes masih dalam keadaan sadar meski terlihat begitu lemah. Polisi segera memberikan pertolongan pertama sambil memanggil tim medis untuk datang secepat mungkin. Beberapa menit kemudian, tim medis akhirnya datang dan langsung memeriksa kondisi para korban satu persatu. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, Armadip, Manis, dan Akas dinyatakan tewas akibat luka tembak yang mereka alami. Kabar tersebut membuat suasana di lokasi semakin dipenuhi kesedihan dan keheningan. Sementara itu, polisi mulai melingkari titik-titik jasad ditemukan serta peluru yang jatuh. Saat itu juga pihak kepolisian segera membentuk 6 tim pencarian untuk memburu para pelaku. Tim-tim tersebut dibagi ke beberapa wilayah berbeda untuk mempercepat proses pengejaran. Polisi juga mulai mengumpulkan rekaman CCTV serta memeriksa saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian. Lalu berdasarkan keterangan yang diberikan Rupes saat masih mendapatkan penanganan medis, pelaku utama penembakan tersebut adalah Jitu bersama 3 temannya. Rupes mengaku mengenali salah satu dari mereka bernama Mayang karena pria itu memiliki sebuah pabrik yang berada tidak jauh dari tempat gym miliknya. Kepada polisi, Rupes kemudian menjelaskan kronologi kejadian hingga alasan Jitu begitu marah sampai nekat melakukan aksi brutal tersebut. Kemudian untuk memastikan keterangan itu, polisi segera memeriksa rekaman CCTV yang terpasang di dalam gym. Dari rekaman tersebut terlihat kalau penembakan memang terjadi dalam waktu yang begitu cepat dan penuh kepanikan. Para pelaku masuk ke dalam gym, lalu beberapa saat kemudian suara tembakan mulai terdengar bertubi-tubi hingga para korban berjatuhan. Rekaman itu juga memperlihatkan bagaimana para pelaku langsung melarikan diri setelah kejadian selesai. Selain memeriksa CCTV, polisi turut bertanya kepada warga sekitar kemana arah pelarian para pelaku. Namun sebagian besar warga mengaku tidak berani keluar rumah, sehingga tidak ada yang melihat secara jelas kemana arah kaburnya para pelaku.
Karena minimnya petunjuk dari saksi mata, polisi akhirnya memperluas penyelidikan ke jalan-jalan di sekitaran gym melalui rekaman CCTV dari toko, persimpangan jalan, dan bangunan lain yang ada di dekat lokasi kejadian. Lalu setelah hampir 24 jam lamanya, pada tanggal 27 April 2026, polisi berhasil menemukan keberadaan salah satu tersangka yang bernama Mayang Saini. Saat hendak ditangkap, Mayang mencoba melawan sehingga situasi berubah menjadi baku tembak antara dirinya dan pihak kepolisian. Suara tembakan sempat membuat warga sekitar menjadi panik dan menjauh dari lokasi kejadian. Dalam insiden tersebut, Mayang mengalami luka tembak sebelum akhirnya dia berhasil diamankan oleh petugas untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Singkat cerita, 2 hari kemudian, tepat di tanggal 29 April 2026, polisi kembali melakukan operasi pencarian terhadap 2 tersangka lainnya, Rinku dan juga Baran. Sama seperti sebelumnya, proses penangkapan tidak berjalan mudah karena kedua pelaku berusaha melarikan diri dan melakukan perlawanan kepada petugas. Lalu karena tidak ada pilihan lain, polisi pun menembak Rinku dan juga Barat hingga akhirnya mereka mengalami luka yang cukup serius. Setelah keduanya jatuh, polisi akhirnya berhasil menangkap mereka. Dengan tertangkapnya ketiga pelaku, polisi semakin fokus untuk memburu Jitu Saini sebagai dalang utama dalam penembakan tersebut. Hingga akhirnya pada waktu dini hari, tanggal 30 April 2026, polisi mendapatkan informasi mengenai keberadaan Jitu di daerah dekat Jalan Jajar, Bulansyar. Tim kepolisian kemudian bergerak melakukan operasi pengejaran di area tersebut. Saat patroli berlangsung, petugas melihat Jitu yang sedang mengendarai sebuah motor tanpa plat nomor. Namun dalam pengejaran itu, Jitu juga melawan dengan melepaskan pelatuk ke arah polisi. Situasi pun berubah menjadi baku tembak di tengah kondisi jalan yang cukup gelap. Demi membela diri dan menghentikan pelaku, polisi kemudian membalas tembakan tersebut. Dalam baku tembak itu, Jitu terkena tembakan sampai mengalami luka yang sangat parah. Setelah situasi berhasil dikendalikan, polisi segera membawa Jitu ke rumah sakit distrik terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Namun beberapa waktu setelah tiba di rumah sakit, dokter menyatakan kalau Jitu tidak bisa diselamatkan dan meninggal dunia akibat luka tembak yang dialaminya. Kemudian di dalam operasi tersebut, 2 anggota polisi yang bernama Muhammad Aslam dan Mohit Malik juga mengalami luka di bagian tangan. Selain itu, peluru juga sempat mengenai rompi anti peluru milik salah satu petugas lain, meski tidak menimbulkan luka yang serius. Setelah melakukan penangkapan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa pistol ilegal kaliber 32, beberapa selongsong peluru, amunisi aktif, senjata rakitan, serta motor tanpa plat nomor yang digunakan Jitu saat mencoba melarikan diri. Pada akhir kisah ini, tangisan keluarga korban pecah saat kabar kematian mereka sampai ke rumah mereka masing-masing. Orang tua, saudara, dan kerabat tidak menyangka bahwa orang yang beberapa jam sebelumnya masih bercanda dan beraktivitas seperti biasa, kini telah pergi untuk selamanya. Suasana duka menyelimuti rumah para korban ketika keluarga mulai datang untuk memberi dukungan dan penghormatan terakhir. Kehilangan tersebut terasa begitu berat karena semuanya terjadi secara mendadak dan dengan cara yang begitu tragis. Sementara itu, setelah pulihnya pelaku lain, mereka akhirnya dijerat dengan dakwaan pengeksekusian, percobaan pengeksekusian terhadap polisi, termasuk pelanggaran Undang-Undang Senjata Api India. Meski belum ada vonis resmi, tetapi kemungkinan mereka akan terancam hukuman 40 tahun penjara atau seumur hidup. Tragedi ini menunjukkan bagaimana sebuah konflik kecil dapat berubah menjadi pembantaian yang sangat mengerikan. Perayaan ulang tahun yang seharusnya menjadi momen bahagia bisa saja menimbulkan rasa tersinggung hingga merenggut banyak nyawa. Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana ego dan budaya kekerasan dapat menghancurkan kehidupan banyak pihak. Rasa marah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan pembicaraan justru dibalas dengan ancaman dan senjata. Emosi sesaat membuat para pelaku kehilangan kendali dan tidak memikirkan dampak dari tindakan mereka sendiri. Akibatnya, keputusan yang dilakukan dalam hitungan menit justru membawa penyesalan dan penderitaan berkepanjangan bagi keluarga korban maupun keluarga pelaku sendiri. Dampak dari tragedi ini tidak berhenti pada para korban saja. Anak-anak Jitu kini harus tumbuh tanpa sosok ayah setelah dirinya tewas dalam baku tembak dengan pihak kepolisian. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.